Walaupun datang Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dalam acara yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini menyangkut diri kita semua, diri anak-anak semua. Kan teman-teman itu lahir kemudian menjadi anak-anak, ya kan? Nah sekarang menjadi mulai beranjak remaja. Kelas 5 ya kan? Kelas 5, kelas 6 nih udah mulai beranjak remaja, udah mulai pada puber nih, bener nggak? Ayo aku siapa yang udah mulai puber? Kayaknya semuanya sih mengalami. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fase yang sekarang kita lewati nih, masa puber. Nah nanti ke depan teman-teman akan mendapatkan materi yang sangat penting dari pembicara. Materinya didengarkan, disimak baik-baik, ya dipikirkan supaya nanti menjadi bekal kita menghadapi masa puber. Supaya nggak salah nih, karena ini masa puber ini penting sekali buat kita ya. Jadi tidak akan salah langkah gitu. Jadi untuk menyikapinya akan lebih baik lagi, dan nanti akan ada sesi tanya jawab. Kalian tidak perlu malu untuk bertanya karena di sini nanti kan perempuan semua, dan nanti tidak ada guru, tidak ada orang tua yang di sini. Jadi kalian bebas untuk bertanya. Jangan malu-malu ya. Kata dari B-nya bincang santai, M-nya tuh mengulas, K-nya itu tentang kesehatan reproduksi dan pubertas. Pas kebetulan aja nih pas bikin, oh ya ini nomornya puasa, mari kita bikin di puber aja gitu ya. Hari ini kita akan membahas beberapa kalau di bahasanya sebenarnya namanya sex education, itu ya, pendidikan seksualitas. Jadi nanti kita akan ngobrolin tentang bagaimana kita tahu diri kita, merawat diri kita, menghargai diri kita gitu ya. Tahu tentang mungkin menstruasi, ada yang belum, ada yang sudah gitu ya. Kemudian nanti kita akan ngobrolin kenapa sih moodku jadi kacau setelah aku jadi remaja, kenapa mama jadi nyebelin ketika aku jadi remaja gitu kan. Ini kayak ngomong serat banget deh sekarang, kayaknya sekarang tambah cerewet kayaknya. Jadi kenapa ada seperti itu, nanti kita ngobrol gitu. Kemudian kesehatan reproduksi adalah kesehatan organ kita, bukan hanya organ reproduksinya ya, tetapi kesehatan mental kita, lebih siap atau enggak nih menghadapi masa selanjutnya gitu ya. Reproduksi ini bahasa lainnya itu pengembangbiakan. Jadi organ reproduksi itu organ yang dibutuhkan untuk kita berkembang biak, memperoleh keturunan dan sebagainya. Jadi kita akan bahas ini, tapi sedikit ya sesuai dengan usianya. Ibu akan memperlihatkan gambar organ reproduksi pria dan wanita. Pria hanya sekedar mengenal, mungkin diantara kalian ada yang tidak punya adik laki-laki gitu ya, jadi nggak tahu gitu ya. Atau kalaupun ada, nanti diperlihatkan, nanti gak usah tutup mata karena ini gambar ada yang ada di buku biologi. Oke ya. Setelah ini kita harus perkenalan dulu sama organ laki-laki dulu. Ada gland, ini namanya penis ya, bukan burung. Mulai sekarang harus pakai kata yang betul, oke? Ini namanya penis, dan ini namanya gland penisnya, kepalanya. Ini sudah disunat. Kalau belum disunat, dia akan tertutup mulut. Kenapa harus dikitan atau disunat? Nabi menggunakan demikian ya, memerintahkan demikian. Karena sebenarnya kalau dari kesehatan, kalau ini tertutup, masih tertutup kulit, kadang pipisnya kan suka nggak bersih ya. Kadang cowok-cowok kan suka nggak cebok mungkin ya, anak kecil langsung pipis langsung kabur gitu ya, pipis kabur kan seperti itu. Jadi perlu dibersihkan. Kemudian yang terlihat dari luar itu hanya penisnya dan gland penis sama ini skrotum ya, isinya testis. Nah di sini nanti diproduksi sperma gitu. Ini akan ada di pelajaran biologi kelas 6 ya. Jadi ini untuk gambaran saja, ini laki-laki yang akan dibahas di kelas sebelah, kita hanya tahu aja ya. Oke ya, organ reproduksi. Kenapa harus saya perlihatkan yang ini? Lihat.
kita itu punya 3 lubang di bawah sana ya, yang tertutup celana dalam. Yang pertama ini untuk air kencing keluar pipis ya, pipis itu keluarnya dari sini, sementara darah haid itu keluarnya dari saluran yang tengah, jadi beda walaupun sebelahan gitu ya, kecil tapi ternyata beda. Kemudian yang belakang ini untuk keluar feses atau anus. Jadi kita selama ini pasti dikiranya tempat pipis ya sama tempat keluar mens gitu ya, ternyata enggak. Jadi ini nih ada kandung kemihnya. Jadi ini kalau penuh yang bikin kita pengen pipis banget, jangan sampai deh keinjek deh adiknya yang lagi lewat gitu ya, atau minta disuruh pangku adiknya padahal kita lagi pengen pipis gitu ya. Kita tahunya nanti kita berdarah tapi di luar menstruasi. Jadi harusnya bukan jadwal mens, tiba-tiba berdarah lagi gitu. Ini biasanya bukan di usia awal sih, mungkin usia 40, 30-an gitu ya. Untuk kalau kalian masih mensnya berantakan, minggu awal puasa udah men, sekarang mens lagi, aduh bolong puasanya udah banyak banget gitu ya, gitu. Anak ibu juga sama, udah 13 bolongnya kan, karena nggak selesai karena remaja masih seperti itu.